Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Beni Pangestu, NIM 2030, 2020, 2017 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya akan mencoba menjelaskan materi bab 8, yaitu analisis semiotik drama Kapai-Kapai karya Arifin C. Nur. Nah, yang pertama A, latar belakang masalah, yang B, rumusan masalah, yang C, rancangan penelitian, yang D, analisis, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Nah, yang A yaitu latar belakang masalah. Naskah drama Kapai-Kapai karya Arifin C. Nur muncul dalam Khazanah Kesusastraan Indonesia, bertepatan dengan terjadinya konstelasi politik Indonesia, yaitu tumbangnya Orde Lama dan munculnya Orde Baru. Fakta imajiner merupakan pembiasan secara kreatif dan realitas masyarakat. Seperti Djoko Damono mengemukakan, sastra menampilkan gambaran kehidupan dan kehidupan itu sendiri adalah suatu kenyataan sosial. Dalam penelitian ini atau pengertian ini, kehidupan menyangkut hubungan antar masyarakat dengan orang-orang, antar manusia, dan antar peristiwa yang terjadi dalam batin seseorang. Fiksionalisasi dan imajinasi merupakan ciri utama karya sastra. Kedua aspek tersebut menjadi syarat utama sebuah wacana disebut sastra. Dalam konsep teori semiotik, wacana sastra merupakan sistem struktur tanda yang terdiri dari antas pananda atau signifir dan petanda atau sinikvit. Selanjutnya yang B adalah rumusan masalah. Problematika kemiskinan yang diangkat dalam naskah drama Kapai-Kapai ini merupakan fakta kemanusiaan yang dipandang dari sudut keterhubungannya dengan struktur sosial. Sebagai struktur sistem tanda semiotik, bagaimanakah naskah Kapai-Kapai ini menghadirkan struktur tanda-tanda untuk mengungkapkan makna secara primer atau linguistik dan makna sekunder atau konotatif semiotik. Kemudian yang C, rancangan penelitian. Paradigma penelitian meskipun semiotik berada dalam peralihan antara strukturalisme dengan pasca-strukturalisme, tetapi kajiannya masih kental ke dalam strukturalisme. Demikian juga teori ini mengambil dasar pemikiran strukturalisme dari para peletak dasar teori strukturalisme. Dengan demikian, penelitian ini berada dalam wilayah paradigma strukturalisme. Ciri khas strukturalisme ialah pemusatan pada deskripsi keadaan aktual objek melalui penyelidikan, penyikapan sifat-sifat intrinsiknya, yang tidak terikat oleh waktu dan penetapan hubungan antara fakta atau unsur-unsur dalam sistem tersebut melalui penyelidikan. Strukturalisme menyingkapkan dan melukiskan struktur ini dari suatu objek atau hierarkinya, kaitan timbal balik antar unsur-unsur pada setiap tingkat. Dan yang nomor 2 yaitu adalah teori semiotika. Teori ini digunakan sebagai landasan pemahaman dalam penelitian ini adalah teori semiotika yang dikemukakan oleh Roland Barthes. Barthes merupakan tokoh intelektual dan filsuf Prancis yang gagasannya berada pada fase peralihan dan fase strukturalis pasca strukturalisme. Titik temu keduanya dapat dilihat dalam beberapa tema dan terminologi yang ia pakai. Yang pertama adalah langue atau parole. Distingsi yang dicetuskan oleh Saussure ini tidak hanya dapat dipakai dalam fenomena linguistik, tetapi juga dalam konteks semiotik. Dan yang kedua, signifir atau signifit. Distingsi Saussurian tentang benda atau konsep yang dihadirkan melalui yang ditandakan atau signifit, dan tanda yang menghadirkan atau signifir atau petanda. Bagi Barthes merupakan sesuatu yang esensial dalam sistem penandaan atau system. Sintagim dan sistem yang pertama mengacu pada cara bagaimana tanda-tanda disusun melintasi waktu dalam satu susunan. Dan yang terakhir adalah denotation dan connotation. Keduanya mengacu pada tatanan makna kata orders atau signification. Yang pertama pada makna kata lugas atau literal, dalam arti menjelaskan sesuatu bagaimana adanya atau denotasi. Yang lainnya menggunakan arti kiasan atau konotasi. Dalam arti ini tertentu melibatkan semacam meta bahasa. Denotasi berada dalam tingkatan proses yang lebih rendah. Dan yang ketiga adalah metode dan teknik bagaimana disarankan oleh teori semiotik. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode heuristik dan hermeneutik. Metode heuristik dipakai untuk memahami teks karya sastra sebagai sistem struktur tanda tingkat pertama atau denotatif. Sedangkan metode hermeneutik digunakan untuk menganalisis sistem struktur tanda semiotik tingkat kedua atau konotatif. Kemudian yang D adalah analisis berdasarkan kerangka teori di atas. Analisis semiotik terdiri di atas dua tahap, yaitu tahap analisis sistem struktur tanda semiotik tingkat pertama atau denotatif atau linguistik, dan tahap analisis sistem struktur tanda tingkat kedua atau konotatif atau semiotik.
Pada tahap pertama dilakukan pembacaan teks sastra secara heuristik dan untuk menemukan makna linguistik. Sedangkan pada tahap kedua, dilakukan pembacaan hermeneutik untuk menemukan makna konseptual atau konotatif sebagai yang disyaratkan oleh teori semiotik. Demikian yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.